Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Effendi dengan NIM 12011626080. Baiklah, untuk video ini saya akan membuat video BK Industri dan Organisasi mengenai kesimpulan materi selama 1 semester dengan dosen pengampu yang bernama Bapak Dr. Subhan CHT. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama ialah berjudul Layanan Bimbingan Konseling Industri dan Organisasi. Berdasarkan judul yang sudah saya sebutkan tadi, kesimpulannya ialah bimbingan dan konseling industri adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan yang mempunyai masalah dengan maksud untuk membantu karyawan tersebut agar dapat mengatasi masalahnya secara baik. Konseling bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental karyawan. Jadi konseling ini bersifat rahasia ya teman-teman. Nah, sehingga karyawan akan merasa bebas berbicara secara terbuka tentang permasalahannya. Konseling juga mencakup masalah pekerjaan dan pribadi, karena kedua jenis masalah ini bisa mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Materi yang kedua yang berjudul Media Bimbingan dalam Konseling Industri dan Organisasi. Oke, jadi intisari dari materi yang kedua ialah berpakar para manajemen mengemukakan bahwa kepengawasan atau controlling mempunyai nilai yang sama pentingnya dengan fungsi perencanaan. Jadi media dalam bimbingan konseling industri dan organisasi sangat membantu karyawan untuk meredakan atau untuk mengelola stres kerja bagi karyawan tersebut. Karena pengawasan adalah kegiatan yang sangat penting dalam mengikuti dan mengarahkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Materi yang ketiga ialah bimbingan dan konseling industri dalam strategi SDM atau sumber daya manusia. Jadi intisari yang bisa kita ambil dari materi ketiga ini ialah terdapat beberapa hal yang membuat manajemen sumber daya manusia harus memperhatikan kesehatan mental karyawannya. Yang pertama ialah globalisasi, di mana ini mengacu pada kecenderungan perusahaan untuk memperluas penjualan, kepemilikan, memperluas pasar ke luar negeri. Yang kedua ialah kemajuan teknologi. Nah, di sini banyak sekali perubahan yang melibatkan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Dan yang ketiga ialah demografis tenaga kerja, di mana secara demografis tenaga kerja telah merubah seperti masuknya wanita dalam pasar kerja, pekerja usia, dan lain-lain. Selain itu, terdapat 5 langkah proses yang bisa kita kembangkan untuk strategi SDM bagi karyawan. Yang pertama, menetapkan tujuan-tujuan bisnis strategis. Yang kedua, mengidentifikasi struktur organisasi yang cocok. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan SDM. Yang keempat, konsultasikan dengan pekerja tentang kebutuhan dan strategi. Materi yang keempat ialah manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Nah, jadi dapat kita ambil intisari dari materi ini ialah MSDM merupakan salah satu bidang manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam bidang atau fungsi produksi, pemasaran, keuangan, ataupun kepegawaian. Nah, jadi suatu lingkungan organisasi akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi baik melalui pemberian penghargaan atas perilaku yang diinginkan atau dengan mengoreksi perilaku yang tidak diinginkan dan sebagainya. Materi yang kelima ialah keragaman individu dalam organisasi. Nah, intisari yang bisa kita dapatkan dari materi ini ialah perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Nah, setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Nah, manfaat keragaman individu dalam organisasi meliputi beberapa manfaat. Yang pertama,
perspektif berbeda menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, sudut pandang yang unik. Yang ketiga, inovasi baru. Yang keempat, solusi kreatif. Yang kelima, berbagai solusi. Yang keenam, meningkatkan keterlibatan para individu. Yang ketujuh, menarik bakat baru. Dan yang terakhir ialah menghapus bias. Baiklah, selanjutnya ialah materi yang keenam ialah motivasi dan kepuasan kerja. Nah, jadi di sini motivasi adalah keadaan di mana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Nah, kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja. Aspek-aspek kepuasan kerja ialah kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, dan kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa teorinya, yaitu ada discrepancy theory, equity theory, ada openness theory, process theory. Materi yang ketujuh dengan judul kelelahan dan stres. Nah, di sini dapat kita ambil intisari ialah stres kerja merupakan perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Kelelahan kerja yaitu keadaan kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja yang berbeda-beda pada setiap individu. Stres dan kelelahan kerja memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana apabila pekerja merasa tertekan dengan pekerjaannya, maka lambat laun akan menimbulkan masalah kelelahan. Materi selanjutnya ialah materi yang ke-8 dengan judul pelatihan dan pengembangan BK industri dan organisasi. Nah, di sini pentingnya ialah untuk meningkatkan kinerja karyawan dan keberhasilan organisasi dalam industri. Nah, dari sini proses analisis kebutuhan yang efektif dan pemilihan strategi serta metode pembelajaran yang tepat akan membantu memastikan keberhasilan pelatihan dan pengembangan BK. Selanjutnya ialah materi yang ke-9 dengan judul bimbingan belajar karyawan. Nah, dari materi ini dapat kita ambil intisari ialah tujuan konseling karyawan dapat menghasilkan sumber daya manusia atau karyawan yang beriman dan bertakwa, memiliki dasar pemahaman dan kesadaran diri yang kokoh, mengabdikan diri secara profesional, dan mengabdikan diri berdasarkan norma-norma profesinya. Nah, di sini proses konseling, seorang konselor dituntut untuk dapat menunjukkan perilakunya secara efektif, baik secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya materi yang ke-10 ialah prospek karir pekerja. Nah, intisari yang dapat kita ambil dari judul ini ialah prospek karir khususnya di sini adalah promosi. Nah, jadi tatkala terjadi sebuah pindah dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain dengan level yang tinggi atau lebih tinggi gajinya, kemampuannya, profesionalnya, serta tanggung jawabnya. Pada umumnya tujuan promosi ini dilakukan untuk memberikan penghargaan dan pengukuran bahwa karyawan yang bersangkutan telah bekerja dengan baik sehingga menjadi harapan dan idaman para karyawan lain. Selanjutnya, materi yang ke-11 dengan judul konseling karyawan. Nah, di sini dapat kita ambil intisari ialah konseling karyawan dalam bimbingan dan konseling industri memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan di lingkungan kerja. Nah, konseling karyawan merupakan proses bantuan yang bertujuan untuk membantu karyawan dalam mengatasi masalah pribadi, emosional, profesional yang dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Prinsip-prinsip konseling karyawan sama dengan prinsip yang lainnya, yaitu kerahasiaan, keterampilan konselor, keberagaman budaya dan nilai, serta keterlibatan karyawan dalam proses konseling. Selanjutnya ialah materi yang ke-12 dengan judul HRD atau Human Resource Development. Nah, di sini dapat kita ambil intisarinya ialah HRD itu bisa menyediakan dukungan sosial yang baik atau menyediakan dukungan emosional. Yang kedua, HRD dapat menyediakan bimbingan karir itu untuk membantu karyawan dalam mengidentifikasi tujuan karir mereka, yang selanjutnya membantu dalam pengembangan keterampilan. Di sini konselor dapat memberikan pelatihan atau pengajaran keterampilan tertentu kepada karyawan yang mungkin membutuhkannya. Selanjutnya itu ada membantu manajemen dalam penyelesaian konflik. Nah, di sini konselor dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara karyawan atau antara karyawan dan manajemen.